Anak laki-laki kecil memiliki keterampilan memotong yang luar biasa, memegang sebuah lobak putih di tangannya, seperti baling-baling. Setiap irisan begitu tipis seperti sayap kupu-kupu, putih tembus cahaya. Tidak hanya itu, dengan segelas minuman keras yang sangat kuat, dia dapat menggunakan teknik legendaris yang sudah lama hilang, memberikan jiwa pada hidangan yang tampak biasa. Dan Koki hanya mencoba satu suapan. Kelezatan yang belum pernah dirasakannya memenuhi lidahnya. Tidak pernah merasakan udang yang semenyak itu. Ternyata anak laki-laki itu adalah murid dari seorang dewa masak. Sejak kecil diculik oleh pedagang manusia, dan diadopsi oleh dewa masak yang hidup menyendiri. Setiap hari ada orang kaya yang ingin mencoba kelezatan masakan ini, tapi dewa masak tidak peduli pada mereka. Selama 7 tahun, keterampilan anak laki-laki itu dalam memotong telah mencapai puncak. Kemampuannya memasak jauh melebihi gurunya. Tidak disangka seorang anak kecil memiliki bakat setinggi itu. Akhirnya gurunya menyuruhnya turun gunung untuk mengikuti kompetisi dewa masak, dan memberitahunya, hanya dengan mengikuti kompetisi ia bisa menemukan orang tua kandungnya. Sebelum pergi, gurunya memberinya 2 barang bukti, yang dapat membantunya menemukan keluarganya. Anak laki-laki itu berpamitan dengan gurunya dan bersiap turun gunung. Begitu turun gunung, dia melihat pengumuman lowongan untuk ikut kompetisi. Harus menjadi koki utama. Lalu dia masuk restoran untuk melamar sebagai koki utama. Namun, pemilik restoran yang cantik berkata dia belum cukup tinggi untuk mencapai kompor. Suruh dia kembali setelah besar. Anak laki-laki itu langsung ingin menunjukkan kemampuannya. Pemilik restoran terdiam melihat anak laki-laki itu bekerja dengan cekatan. Tak disangka anak kecil ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun saat itu, saingan restoran datang mengejek, mengatakan bahwa restoran pemilik cantik itu tidak layak ikut kompetisi. Menyuruhnya langsung mundur. Lalu kepala koki restoran membawa hidangan baru. Dengan percaya diri mengatakan dia bisa memenangkan kompetisi. Namun kepala koki saingan hanya melihat sekejap, langsung menunjukkan masalahnya. Proses memasaknya kurang sempurna. Udang kembali berbau amis. Mengejek mereka malu-maluin. Tapi tiba-tiba anak laki-laki itu berkata dia punya cara. Pemilik saingan hampir tertawa mendengarnya. Seorang anak kecil berani bicara besar. Namun detik berikutnya, anak laki-laki itu mengambil sebotol minuman keras putih. Koki di samping langsung mengenali ini adalah teknik legendaris dewa masak. Langsung bertanya siapa yang mengajarkannya. Anak laki-laki itu berkata dia diajari oleh seorang kakek di desa. Mereka baru menyadari, bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi murid dewa masak. Lalu koki saingan mencoba satu udang. Kelezatan yang belum pernah dirasakannya memenuhi lidahnya. Tak pernah merasakan udang yang semenyak itu. Melihat kemampuan anak laki-laki itu, pemilik restoran cantik langsung memutuskan untuk merekrutnya. Dan besok akan ikut kompetisi dewa masak bersama kepala koki. Namun kepala koki tidak senang. Dia meremehkan anak itu sebagai anak kecil yang tidak layak menjadi asisten. Dan dalam hati merencanakan untuk membuat pemilik restoran memohon padanya di acara kompetisi. Tapi dia tidak tahu, besok anak laki-laki itu akan mengejutkan semua orang. Pada hari kompetisi, semua orang tiba di lokasi kompetisi. Restoran mereka semuanya didanai oleh asosiasi restoran. Pemenang akan mendapatkan investasi. Kalah akan digabungkan. Juga mengundang ketua asosiasi restoran sebagai juri. Putaran pertama kompetisi adalah membuat sup. Kepala koki pertama yang maju berkata ingin mengembalikan harga dirinya yang hilang. Namun ketika melihat panci sup tradisional turun-temurun milik saingannya, dia langsung ragu dan mundur. Karena keterampilan masaknya yang buruk, dia takut kehilangan muka. Dia ragu-ragu dan tidak berani tampil di kompetisi. Juri hampir mengumumkan kekalahan. Pada saat kritis itu, anak laki-laki itu mengeluarkan teknik khususnya. Semua orang terkejut, bahkan mengejeknya mengatakan dia hanya anak kecil. Bagaimana mungkin punya keterampilan masak yang hebat? Namun setelah melihat sup yang disajikan, semua orang tidak menghiraukannya. Tapi juri botak hanya mencicipi sup kesehatan lengkap yang dibuat anak laki-laki itu. Tak disangka